Dua-duaan, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Siti Latifah dari Magang 3 Universitas Muhammadiyah Purworejo. Bagaimana kabar adik-adik semua? Semoga selalu sehat ya. Baik, untuk pembelajaran kali ini kakak akan menyampaikan tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Selamat belajar dan menyaksikan. Ya, baik, untuk adik-adik semua, di sini kakak akan menjelaskan bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, di sini kakak akan menjelaskan tentang interaksi sosial. Jadi, interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik atau sosial berupa aksi saling mempengaruhi antara individu dan individu, antara individu dan kelompok, dan antara kelompok dan kelompok. Nah, di sini kakak memiliki ciri-ciri interaksi sosial. Ada 4. Yang pertama yaitu jumlah pelaku 2 orang atau lebih. Yang kedua, adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol atau lambang. Dan yang ketiga, adanya suatu dimensi waktu yang meliputi masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Kemudian yang terakhir, adanya tujuan yang hendak dicapai sebagai hasil dari interaksi tersebut. Selanjutnya yaitu syarat terjadinya interaksi sosial. Ada 2, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Sedangkan yang kontak sosial itu tidak selalu terjadi melalui interaksi atau hubungan fisik, sebab orang bisa melakukan kontak sosial dengan pihak lain tanpa menyentuhnya. Misalkan, bicara melalui telepon, radio, atau surat elektronik. Sebab karena itu hubungan fisik tidak menjadi syarat terjadinya kontak. Kemudian yang kedua yaitu komunikasi. Hal terpenting dalam komunikasi yaitu adanya kegiatan saling menafsirkan perilaku atau pembicaraan, gerakan-gerakan fisik ataupun sikap, dan perasaan-perasaan yang disampaikan. Dan di sini ada beberapa faktor-faktor pendorong interaksi sosial. Ada 2, yaitu dari faktor dalam maupun dari faktor luar. Di sini kakak akan menjelaskan tentang faktor dari luar, yaitu terdiri dari 6. Yang pertama itu imitasi, identifikasi, sugesti, motivasi, simpati, dan empati. Nah, kakak di sini akan menjelaskan satu persatu tentang faktor dari luar. Yang pertama yaitu imitasi. Jadi, imitasi merupakan tindakan meniru seseorang, baik itu sikap, gaya hidup, bahkan maupun apa yang dimiliki tersebut. Kemudian sebagai suatu proses, imitasi berdampak positif bila yang ditiru adalah individu yang baik di mata masyarakat. Sebaliknya, imitasi menjadi negatif bila yang ditiru adalah hal yang negatif pula. Contohnya yaitu seorang siswa meniru penampilan seseorang penyanyi terkenal yang berambut gondrong, memakai perhiasan berlebihan. Tentunya masyarakat akan menilai penampilan itu tidak sopan dan mengganggu. Selanjutnya yaitu identifikasi, merupakan tindakan seseorang yang dilakukan untuk sama dengan orang yang ditiru. Namun identifikasi lebih meniru keseluruhan ingin ditirunya tersebut. Selanjutnya yaitu sugesti, pengaruh atau pandangan-pandangan yang diberikan seseorang kepada orang lain atau kelompok lain, sehingga orang yang tersugesti dapat melakukan apa yang diperintah oleh orang yang tersugesti. Kemudian motivasi, rangsangan atau pengaruh positif yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain agar orang yang mendapatkan motivasi dapat menurut apa yang dimotivasikan secara kritis dan tanggung jawab. Selanjutnya yaitu simpati, merupakan suatu proses kejiwaan yang mana seorang individu merasa tertarik dengan seseorang, baik itu karena sikapnya, penampilannya, ataupun perbuatannya. Yang terakhir yaitu empati, yaitu hampir mirip dengan simpati, namun semata-mata hanya perasaan kejiwaan yang akan tetapi bersama dengan perasaan yang dalam. Selanjutnya yaitu faktor dari dalam, yaitu ada 3 faktor. Yang pertama yaitu dorongan sebagai makhluk sosial, yang kedua dorongan sebagai upaya memenuhi kebutuhan, dan yang terakhir yaitu dorongan sebagai upaya untuk mengembangkan diri. Nah, salah satu tempat yang memungkinkan terjadinya interaksi sosial adalah di pasar.
Salah satu bentuk hubungan adalah dalam bentuk kerjasama yang dihasilkan melalui proses tawar-menawar. Nah, di sini ada pengertian tawar-menawar. Merupakan salah satu kegiatan yang bisa dilakukan antara penjual dan pembeli untuk menentukan harga yang disepakati. Materi selanjutnya yaitu bentuk-bentuk kerjasama yang dihasilkan melalui proses tawar-menawar, yaitu ada 4. Yang pertama yaitu kerukunan, tawar-menawar, koalisi, dan kooptasi. Kakak di sini akan menjelaskan satu persatu bentuk-bentuknya. Yang pertama yaitu kerukunan, merupakan salah satu bagian dari contoh interaksi asosiatif berupa interaksi sosial yang berupa interaksi sosial biasanya ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua yaitu tawar-menawar, proses perjanjian antara satu pihak dan pihak lainnya untuk mendapatkan kesepakatan di antara keduanya. Yang ketiga yaitu koalisi, yang merupakan bentuk kerjasama antara 2 atau lebih pihak yang memiliki tujuan sama untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Kemudian yang terakhir yaitu kooptasi, yang merupakan salah satu bentuk kerjasama dalam bentuk kemauan untuk mendengar pendapat atau ide dari pihak lain. Nah, di sini kakak mempunyai 5 soal, kemudian dikerjakan dengan baik ya. Tadi itu soalnya ada jawabannya udah ada pada materi-materi yang telah kakak sampaikan. Jadi soal yang pertama yaitu sebutkan faktor pendorong interaksi sosial yang berasal dari dalam. Yang kedua, bentuk kerjasama yang dihasilkan melalui proses tawar-menawar, lainnya adalah kooptasi. Apa sih yang dimaksud dengan kooptasi? Itu dijelaskan. Kemudian yang nomor 3 itu apa yang dimaksud dengan tawar-menawar. Yang nomor 4, apa yang dimaksud dengan interaksi sosial. Dan yang terakhir yaitu sebutkan 3 bentuk-bentuk kerjasama yang dihasilkan melalui proses tawar-menawar. Selamat mengerjakan adik-adik. Demikian pembelajaran kali ini yang dapat kakak sampaikan, semoga bisa dipahami oleh adik-adik semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.